Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Pada kesempatan kali ini, dalam podcast Rikrik Fuad Wahab akan meresensi sebuah buku menarik yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Apalagi COVID-19 kemarin membuat kita benar-benar harus pintar dalam menyiasati segala sesuatunya secara online. Bukunya berjudul Life Online, memandu kamu berinternet lebih sehat dan produktif. Alasan pertama membeli buku ini memang sengaja mencari buku non-fiksi yang khusus untuk diresensi dalam rangka memeriahkan podcast resensi buku part 2 yang diadakan oleh jaringan Podluck Podcast, didukung oleh penerbit Haru, penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Setelah kepoin beberapa official marketplace-nya, dari ketiga penerbit buku di atas, maka terlihatlah salah satu judul ini, Life Online memandu kamu berinternet lebih sehat dan produktif, dari penerbit Baca karya Nicola Morgan, yang rilis dalam bahasa aslinya di tahun 2018 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada cetakan pertama bulan Oktober 2020 dengan tebal 286 halaman. Kalau kita googling nama Nicola Morgan dan menemukan websitenya, beliau sudah banyak menulis buku non-fiksi. Boleh mungkin nanti teman-teman secara online berkunjung ke websitenya dan barangkali nanti tertarik dengan judul buku lainnya yang ditulis oleh beliau. Lalu alasan kedua, yaitu sesuai dengan pekerjaan saya yang sering menggunakan internet dan sosial media sebagai media promosi. Ingin mengetahui lebih dalam cara kerja dari internet itu sendiri dan sosial media supaya bisa memaksimalkan internet dan sosial media. Alasan ketiga yaitu untuk kesehatan mental sosial media saya sendiri yang setiap hari berkecimpung di dunia sosial media. Karena di buku ini ada beberapa pertanyaan yang bisa mengukur apakah kita sudah sehat berinternet, atau kurang sehat, atau mungkin terlalu berlebih. Meskipun di keterangannya diberikan bahwa hasil dari tes tersebut adalah tidak akurat 100%. Kemudian, menariknya dari buku ini adalah ada tips dan trik dari setiap judul yang tersedia yang akan dijelaskan lebih detail di penjelasan selanjutnya di kelebihan buku ini. Buku ini, Life Online karya Nicola Morgan, disajikan dengan 9 tema, mulai dari selamat datang di internet, kehidupan sosial di dunia daring, ledakan pengetahuan dan informasi, otak sibuk, aktif dan siaga, internet dan kreativitas, membaca di layar, internet dan suasana hati, internet dan tidur, lalu yang terakhir yaitu gunakan kekuatan barumu. Setiap tema disajikan secara cukup, tidak terlalu banyak penjelasan. Ini menjadi nilai plus dari pembahasan buku ini yang tidak terlalu berbelit-belit menjelaskan sebuah tema, tapi langsung ke inti tema tersebut. Kemudian di setiap tema pun disajikan efek positif dan efek negatifnya, berikut cara mengatasinya. Salah satu contohnya dalam tema internet dan tidur. Internet mengubah pola tidur kita. Beberapa efek negatifnya dalam beberapa riset di negara-negara Amerika Serikat dan Inggris, rata-rata kurang tidur dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, dan beberapa terutama yang masih muda. Lalu bagaimana cara mengatasi efek negatif ini? Mengutip dari buku ini, yang pertama,
Buat aturan yang ketat dan terapkan kepada dirimu sendiri. Ini sejatinya mengenai pengendalian diri. Yang kedua, taruh smartphone-mu jauh dari jangkauanmu ketika mau tidur. Yang ketiga, gunakan silent mode atau mematikan smartphone lebih baik ketika mau tidur. Keempat, saling membantu. Jadi peran keluarga di rumah pun akan berperan besar jika semua saling mengingatkan dan ikut berperan membantu. Lalu bagian mana yang saya sukai dari buku ini adalah bagian di mana alasan mengapa manusia sangat menyukai internet. Sekaligus asal muasal mengapa manusia bisa kecanduan internet. Kalau mengutip dari buku ini, sejatinya manusia adalah, yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Kita tertarik untuk menjalin koneksi dengan orang lain, baik sebagai sahabat, kenalan, teman sebaya, atau hanya orang yang kamu kenal di masyarakat. Bisa kita rasakan ketika memakai sosial media. Dalam istilah evolusi, bersikap sosial membantu kita bertahan hidup. Poin yang kedua, manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kita tertarik untuk menemukan, mencoba, memahami hal-hal yang baru. Kita sedang menyelidiki segala sesuatu untuk mengetahui apakah kita bisa menikmatinya dan apakah akan berguna bagi kita atau tidak. Dalam istilah evolusi, membantu kita meraih kesuksesan. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, manusia adalah makhluk yang sangat mudah terdistraksi. Kita sebagai manusia terprogram untuk mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak bisa kita fokuskan, terutama benda-benda yang bergerak. Dalam istilah evolusi, terdistraksi sangat penting untuk bertahan hidup. Kemudian, dari beberapa pemaparan dari tema-tema selanjutnya yang saya sukai adalah ketika membicarakan efek positif yang dihasilkan dari internet. Internet itu emang efeknya sangatlah besar. Seperti penyetaraan pengetahuan bisa kita temukan secara luas dan mudah, asalkan ada jaringan internet. Begitupun internet memungkinkan proses sebuah kreativitas bisa lebih luas dijangkau jika kita bisa memaksimalkan internet. Contohnya, banyak sekali para artis yang berkarya dengan menggunakan sosial media dan mendapatkan cuan dari sosial media tersebut. Selanjutnya, ada quote menarik nih dari buku ini. Kalau boleh saya bacakan mengutip dari buku ini, dunia daring penuh dengan kesempatan besar untuk mengetahui, menciptakan, berbagi, belajar, mencintai, menemukan, menampilkan, membantu, dan tumbuh untuk menjadi pribadi yang kita inginkan, untuk mengetahui siapa yang ingin kita ketahui. Mari kita gunakan alat yang luar biasa ini untuk menjadikan dunia dan posisi kita di dalamnya sebagai tempat yang lebih baik. Luar biasa sih quote yang ini. Oke, selanjutnya di sini ada sedikit catatan mengenai hal yang tidak terlalu saya sukai mengenai buku ini adalah terlalu banyak intisari yang ditulis dengan ukuran huruf yang besar dalam satu halaman. Coba kalau itu dihilangkan, mungkin isi buku ini bisa lebih padat atau bisa menambahkan tema baru. Kemudian, karena buku ini dalam bahasa aslinya ditulis di tahun 2018 dan sekarang sudah menginjak tahun 2021, maka ada beberapa data yang sudah tidak relevan. Karena mungkin seperti yang sudah kita ketahui, arus perubahan teknologi bisa sangat cepat berubah. Namun secara keseluruhan, buku ini bagus untuk menambah referensi mengenai dunia internet,
bagi Anda yang berkecimpung di dunia tersebut, atau mungkin bagi Anda yang ingin sekedar menambah pengetahuan Anda tentang dunia internet itu sendiri. Harganya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Ini mungkin tarafnya sedang-sedang saja. Adapun nanti kualitas bukunya ini sangat bagus sekali. Bisa Anda dapatkan di official marketplace-nya. Tapi kebetulan yang saya ambil di sini itu dari penerbit Baca. Mungkin itu aja untuk resensi bukunya. Terima kasih. Salam Rikrik Puaduhab.